Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Om Ras, sebuah kisah yang berjudul Panah Rebung. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seorang lelaki berperawakan kurus tanpa baju dengan mengenakan sarung berwarna hitam terlihat menari-nari menuruni tangga rumah tersebut. Suara gelang kaki dan gelang tangannya seperti irama yang mengiringi tarian itu. Balian. Ya, balian adalah ritual pengobatan tradisional yang sering dilakukan oleh suku Dayak, terutama Dayak Murung Siang. Dan kalau yang melakukan pengobatan adalah orang Masih atau Islam, maka itu disebut Badewa. Balian biasanya dilakukan oleh seorang basi atau dukun yang sudah berpengalaman. Seketika orang-orang yang tadi berdiri di sekitar rumah itu langsung berlarian menghindar dari basi. Basi terus menari dan tariannya semakin cepat di setiap saatnya. Dan tiba-tiba saja basi tersebut menggali tanah yang tepat berada di halaman rumah. Orang-orang yang melihat basi menggali tanah itu pun lantas kaget dan mulai saling berbisik satu sama lain. Bagaimana tidak? Jika dalam ritual balian, basi tiba-tiba menggali tanah, maka kesembuhan bagi si sakit sudah tidak dapat lagi diharapkan. Kononnya itu pertanda bahwa si sakit akan meninggal dalam waktu dekat. Hembusan angin menerbangkan dedaunan di halaman rumah itu. Halaman yang tadinya bersih setelah disapu, kini kembali berantakan. Suara rintikan kesakitan masih terdengar dari dalam rumah tersebut. "Aduh bu, sesak bu," rintih perempuan itu sambil terus memegangi perutnya yang besar. "Yin," panggil wanita parubaya pada seorang anak laki-laki yang sedang duduk di pojok ruangan. "Iya bu." "Cepat panggilkan Ine Petrik." "Ibunya Petrik," ulang anak lelaki tersebut untuk meyakinkan pendengarannya tidak salah dengar. "Iyalah, memangnya ada lagi Ine Petrik selain dia?" Aku takut bu, sudah tengah malam," ujar anak itu seraya menunjuk ke atas. Wanita parubaya yang dipanggil Inai atau ibu itu pun lantas menarik nafas panjang. "Kau tunggu di sini, biar Inai yang ke sana jaga kakakmu." Setelah ibunya pergi, anak lelaki itu lantas duduk di samping kakaknya yang masih kesakitan. "Aku takut sekali kak," ucapnya pelan hampir tidak terdengar. Tiba-tiba dari luar terdengar suara ketukan pintu. Antara takut dan penasaran dengan siapa yang datang, akhirnya si anak lelaki tersebut memutuskan untuk mengintip lebih dulu dari celah pintu. Rupanya yang datang adalah Inai Petrik. Tanpa pikir panjang, si anak lelaki pun membukakan pintu untuk sang bidan. Inai Petrik adalah salah satu bidan di kampung yang cukup terkenal di desa itu. "Di mana ibuku?" "Di belakang tadi, entah kemana dia sekarang." Alis Yoyin menggerut. Entah. Dia bilang entah. Masa bisa begitu? Rasanya tidak mungkin ibunya yang begitu sangat mengkhawatirkan kakaknya malah hampir-hampir kesana kemari. "Jangan hanya berdiri di situ, pergi ke dapur dan siapkan air panas," suruh Inai Petrik pada Yoyin. Mau tidak mau Yoyin pun ke dapur untuk masak air. Keadaan dapurnya terpisah dengan rumah sebab dapur mereka masih menggunakan kayu bakar. Jadi posisi dapur ini ada di belakang rumah, dan antara dapur ke dalam rumah itu memiliki pintu penyekat. Cukup lama Yoyin berdiri di depan pintu. Ia takut untuk ke dapur dan berharap ibunya segera datang guna menggantikannya memasak air. "Cepat!" suara Inai Petrik mengejutkan Yoyin. Ia segera membuka pintu penyekat ke dapur, mulai menghidupkan api dengan tangan gemetar karena ketakutan. Sesekali ia menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan kalau tidak ada apa-apa di sana. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara teriakan melengking yang tentu saja mengagetkan Yoyin. Ia bergegas masuk ke dalam rumah dan mendapati darah berceceran di kasur dan lantai, sementara kakaknya sudah tidak sadarkan diri.
Yoyin melihat perut kakaknya yang sebelumnya besar, kini sudah mengecil. Artinya, bayi yang berada dalam kandungan kakaknya sudah tidak ada lagi. "Kak!" teriak Yoyin memanggil-manggil kakak perempuannya itu berulang-ulang kali. Dan di saat yang bersamaan ibunya datang bersama Inai Beatrix. Yoyin terlihat melotot melihat Inai Beatrix. "Kenapa teh? Kenapa kau meninggalkan kakakku? Di mana bayinya?" ujar Yoyin pada Inai Beatrix yang terlihat bingung. Mereka langsung memberikan pertolongan pada kakak perempuan Yoyin. Namun rupanya takdir berkata lain. Perempuan itu sudah meninggal dunia akibat pendarahan yang dia alami. Inai Yoyin menangis sejadi-jadinya, menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada anak perempuannya itu. Yoyin terduduk lemas di pojok ruangan. Kakak tersayangnya kini sudah tiada. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua ini terjadi? Ribuan pertanyaan yang sama memenuhi isi kepalanya. Meski sudah dirias, namun wajahnya seakan masih menunjukkan rasa sakit. Setelah 3 hari barulah jenazah kakak perempuan Yoyin itu dikuburkan. Yoyin dan inainya masih menangis saat mengiringi jenazah ke pemakaman. Barang-barang yang merupakan kesayangan kakaknya dia letakkan di atas makam. Sebulan setelah kejadian itu, keadaan Inai Yoyin sedikit demi sedikit sudah mulai membaik. "Yin, hari ini tolong bantu Inai di tanah ya," ujar inainya pagi itu saat sedang menyiapkan makanan. "Iyo Nai, kita manen jagung kan hari ini?" "Iyo." Selesai makan, mereka berdua bersiap-siap untuk pergi ke tanah. "Yin, kamu bilang waktu itu Inai Beatrix yang datang ke rumah kan?" "Iyo Nai, tapi Inai Beatrix bilang itu bukan dia kan?" "Iyo, itu memang bukan dia." "Lalu apa itu Nai?" "Dia yang sudah membunuh." "Shh, biarkan, biar. Jangan kau ungkit lagi bagian yang itu." Yoyin mengangguk. "Itu adalah Pangulu Yin, dan Inai tahu siapa dia. Hanya ada satu Pangulu yang punya ilmu itu." Ia melihat dengan jelas raut kebencian dari wajah ibunya. "Siapa itu Nai?" Ibunya menghela nafas dan terdiam untuk beberapa saat. Hanya suara kecipak air dari kayuhan dayung yang terdengar. "Siapapun dia harus mati dan merasakan sakit yang sama Nai," ujar Yoyin tiba-tiba. Tidak ada jawaban, dan ketika Yoyin menoleh ke belakang lagi, terlihat ibunya tengah mengusap air matanya. Ia tahu dan paham betul dengan kesedihan yang ibunya rasakan. "Yin, kamu berani kan tinggal di rumah malam ini?" tanya ibunya pada suatu malam. Yoyin yang masih menyantap makanan tersebut lantas menatap ibunya. "Aku tidak berani Nai," jawabnya pelan. "Kamu itu lelaki Yin, kamu harus berani." "Memangnya ini mau pergi kemana?" "Ibu mau pergi ke rumah nenek Yandra di tanah mereka." Yoyin terbelalak mendengar nama Aju Yandra. Buat apa ibunya pergi ke sana malam-malam begini? "Nai, tidak ada pertanyaan lagi Yin. Coba untuk berani. Kamu itu laki-laki. Tidak ada di sini laki-laki takut dengan hal-hal halus seperti itu." "Tapi Nai, aku benar-benar takut. Kejadian itu terus saja membayangiku. Aku tidak mau sendirian Nai. Tidak mau." Ibunya menghela nafas panjang. Matanya menatap Yoyin. "Baiklah, kamu boleh ikut," ucap Inai Yoyin akhirnya. Yoyin senang dan kembali melanjutkan makannya. Masakan daging bulu atau babi peliharaan yang tadi diberikan Inai Marcel memang sangat enak. Sementara di tengah rumah terlihat ibunya menyiapkan barang-barang untuk pergi. "Memangnya kita ke sana mau berburu Nai?" tanya Yoyin ketika melihat ibunya memasukkan berbagai macam barang aneh dan senjata tajam ke dalam oncong atau lanjung. "Inai ke sana untuk membantu setiap prosesnya Yin." Lagi-lagi Yoyin mengerutkan alisnya tanda tidak mengerti. "Proses apa itu Nai?" "Panah. Inai ingin dia merasakan kehilangan anggota keluarganya sama dengan apa yang sudah dilakukan pada kita." "Panah?" Ibunya tidak lagi menjawab pertanyaan Yoyin. Jantung Yoyin berdegup kencang. Ia menggigit bibirnya. Bagaimanakah proses panah itu? Batinnya. "Kamu sudah siap?" "Iya Nai," jawab Yoyin. Keduanya lalu berangkat dengan berjalan kaki karena tanah Aju Yandra berada 3 km di atas desa. Malam itu gelap, tidak ada bulan maupun bintang di langit. Yoyin berjalan sambil memegang ujung baju ibunya saat mereka melewati jalan setapak yang berada di tengah-tengah kebun singkong.
Karena takut, Yoyin memilih untuk berjalan sambil menutup mata, yang pada akhirnya membuat ia terjatuh karena tersandung akar pohon karet. Hal itu membuat ibunya marah dan mengancamnya akan meninggalkan Yoyin di sana jika berulah lagi. Setelah lumayan lama berjalan kaki, akhirnya mereka berdua sampai juga di rumah Ajuyandra. Rumah kecil di tengah tanah itu hanya diberi penerangan lampu pelita yang sangat redup. Saat pintu diketuk, terdengar suara serak seorang wanita tua dari dalam rumah yang menyuruh keduanya untuk masuk. Terlihat Ajuyandra sedang duduk dengan posisi kaki seperti orang jongkok. Sementara kedua tangannya tampak sibuk memilin-milin benda berserabut mirip sabut kelapa tersebut. "Kau yakin dengan keputusanmu itu?" tanya Ajuyandra dengan tatapan tajam menatap Ina Yoyin. "Saya sangat yakin. Orang itu harus merasakan rasa sakit yang sama seperti apa yang saya rasakan, Teh." "Baiklah, aku akan membantumu," ujar Ajuyandra seraya beranjak berdiri. Wanita renta itu lalu mengambil kain hitam, lalu menggelarnya di lantai. Setelahnya ia juga mengambil nyiru berisi beberapa wadah mirip botol yang berukuran seperti lengan bayi usia 1 bulan. Dan selain itu, di atas nyiru itu juga ada perapian. "Letakkan semua benda yang kau bawa ke atas kain hitam itu," perintah Ajuyandra sebelum keluar dari rumah. Suara riuh dari ayam yang ditangkap paksa membuat Yoyin terkejut. Ajuyandra kembali masuk ke dalam rumah dengan membawa seekor ayam hitam dan sebuah rebung di tangan lainnya. Yoyin merasa ketakutan saat mendengar suara ayam itu yang seakan merintih-rintih meminta tolong agar dilepaskan. "Bersiaplah, kita akan memulainya," ujar Ajuyandra sembari duduk menghadapi Nyiru yang berada di atas kain hitam itu. "Saya sudah siap," jawab Ina Yoyin mantap. Ajuyandra lalu menutup matanya. Mulutnya mulai merapalkan mantra yang kemudian diikuti oleh Ina Yoyin. Setelah itu Ajuyandra membuka matanya dan terus merapalkan mantra. Ia mengasapi semua jenis senjata tajam kemudian bergantian dengan rebung dan ayam hitam yang tadi dibawanya. "Ambil pisau yang paling kecil itu, lalu potong ayam ini," perintah Ajuyandra membuat Yoyin terkejut. Yoyin ingin berteriak tidak untuk mencegah ibunya memotong ayam itu. Tetapi ia yakin ibunya pasti akan memarahinya habis-habisan, bahkan mungkin saja dia akan disuruh pulang seorang diri. Akhirnya Yoyin memutuskan untuk tetap diam, tidak mengganggu setiap apa yang ibu dan Ajuyandra lakukan malam itu. Yoyin melihat tangan ibunya seperti gemetar saat memotong ayam hitam tersebut. Suara kesakitan dari ayam itu membuat Yoyin menutup mata dan telinganya. Darah ayam itu ditampung dalam sebuah wadah yang sepertinya terbuat dari tanah liat. Kemudian oleh Ajuyandra, Ina Yoyin disuruh untuk menyantap jeroan ayam hitam tersebut. Ina Yoyin yang sudah dibutakan oleh dendam itu tentu saja tidak membantah. Ia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Ajuyandra, termasuk memakan dengan rakusnya jeroan ayam hitam yang masih mentah tersebut. Sekali lagi, Yoyin harus menutup mata dan telinganya. Ajuyandra terkekeh. Tawanya seperti bukan lagi suara tawa seorang nenek tua. Yoyin kembali membuka matanya dan melihat darah ayam hitam di dalam wadah itu kemudian disiramkan pada rebung yang awalnya Yoyin kira untuk dimakan. Setelahnya rebung tersebut diasapi kembali di atas perapian. Darah ayam yang disiramkan pada rebung itu menetes ke atas Nyiru. "Bakar rambutnya yang berhasil kau dapat," perintah Ajuyandra pada Ina Yoyin. Ina Yoyin membuka gumpalan kertas berisi sejumlah kecil rambut yang entah milik siapa itu, lalu memasukkan rambut itu ke dalam perapian. Saat bau rambut dibakar itu tercium, tiba-tiba Yoyin merasa pusing. Kemudian oleh Ajuyandra, rebung penuh darah ayam hitam itu diletakkan di dalam Nyiru. "Lukai rebung ini dengan benda tajam yang kau bawa itu. Kelupas semua kulitnya," suruh Ajuyandra. Ina Yoyin lagi-lagi menurut. "Kita membangkitkan dia. Lakukan terus, luapkan semua rasa sakitmu." Ina Yoyin menggoreskan pisaunya pada rebung tersebut, dan anehnya, rebung itu mengeluarkan darah segar. Mata Ina Yoyin melotot, kilatan dendam masih terlihat di matanya. Dengan penuh kemarahan, Ina Yoyin mengelupas semua kulit rebung itu hingga menyisakan bagian termudanya. "Stop," ujar Ajuyandra lalu tertawa aneh. Yoyin kembali menutup mata dan telinganya kala Ajuyandra dengan tiba-tiba memanggil namanya.
Biarkan saya saja yang menguburnya, ujar Ine Yoyin. Lagi-lagi wanita renta itu tertawa terbahak-bahak. Sepertinya ia sangat puas dengan apa yang dilakukannya pada malam itu. Nai, panggil Yoyin pada ibunya ketika ibunya membuka pintu rumah itu. Tunggu di sini saja, Yin. Yoyin terdiam dan tidak lagi berani membantah. Ia hanya melihat ibunya yang turun ke tanah dan mulai menggali lubang pada tanah di halaman rumah kecil itu. Yoyin, kau tahu, Pangulu dapat mengetahui orang penakut hanya dengan merasakan bekas telapak kakinya saja, ujar Ajuyandra tiba-tiba. Yoyin tercekat. Ia semakin takut. Kau tidak perlu takut begitu. Aku tidak memakan anak kecil. Yandra cucuku dulu juga sama sepertiku, penakut dan cengeng. Tapi setelah dia berhasil melewati ambang kematian, dia berubah menjadi Yandra yang sekarang. Kamu mau menjadi seperti Yandra yang sekarang? Tidak, aku tidak mau, ujar Yoyin sesegukan. Wanita renta itu lagi-lagi tertawa. Tawanya menggema di dalam rumah kecil itu. Ada apa, Yin? Tanya ibunya yang baru saja masuk ke dalam rumah. Anakmu itu penakut sekali, sama seperti Yandra dulu, ujar Ajuyandra masih tertawa. Bagaimana sekarang, Teh? Apa sudah selesai? Sudah. Lalu bagaimana selanjutnya, Teh? Apa yang akan dia rasakan? Kau akan melihatnya sendiri nanti. 3 hari kemudian Yoyin berlari masuk ke dalam rumah. Wajahnya terlihat panik. Nek, ada kabar, Nek, ada kabar. Kabar apa itu? Jesa, Nek, Jesa sakit aneh. Oh ya? Sakit aneh bagaimana? Entahlah, Nek, aku tidak lihat. Tadi kami tidak diperbolehkan masuk. Coba Ine lihat sendiri ke sana. Ya sudah. Kamu tunggu di rumah ya. Itu di dapur Ine lagi masak. Jadi nanti kalau airnya sudah menyusut, tolong angkat singkongnya. Jangan biarkan di atas tungku, nanti gosong, pesan ibunya sebelum pergi. Sesampainya di rumah keluarga Jesa, Ine Yoyin sempat termenung melihat keadaan Jesa. Bagian payudaranya memerah dan bengkak, sementara Jesa terus saja merenggaruk tanpa henti. Wajahnya terlihat meringis. Bibir Ine Yoyin bergetar. Sebuah senyum tipis tersungging di bibir itu. Kasihan sekali. Sudah berapa lama begini? Tanya Ine Yoyin pada ibunya Jesa yang berdiri tepat di belakangnya. Sekitar 2 hari. Katanya payudaranya gatal sekali. Sudah dilarang mantri untuk menggaruknya, tapi Jesa tidak nurut. Dia terus-terusan menggaruknya sampai jadi begitu, jawab ibunya Jesa. Iya, Jess, harusnya jangan digaruk seperti itu. Nanti malah makin parah. Tidak bisa, Teh, ini gatal sekali, ujar Jesa sambil menangis. Kata mantri, Jesa terkena apa? Tanya Ine Yoyin. Entahlah, dia bilang alergi. Oh, alergi. Ya biasanya itu karena salah makan atau terkena sesuatu. Seperti saya waktu si Yoyin masih umur 2 tahun. Pernah juga kena alergi seperti ini. Memang benar-benar gatal sekali. Obatmu dulu apa? Aduh, lupa saya. Tapi waktu itu saya juga minum obat sama mantri. Iya, Jesa juga dikasih obat. Tapi tidak ngaruh, kata Jesa, payudaranya tetap gatal. Malah semakin bertambah gatal setelah diminumi obat. Mungkin karena obatnya belum habis. Saya dulu juga begitu kok. Setelah mengobrol sebentar, Ine Yoyin lalu pulang. Langkahnya sedikit dipercepat, dan ketika sampai di rumah ia langsung mengemas barang-barangnya. Mau kemana, Nay? Tanya Yoyin yang duduk di depan pintu sambil memakan singkong rebus yang dicocol gula pasir. Kau tinggal di rumah ya? Ini mau ke tempat Ajuyandra. Yoyin mengangguk, lantas kembali melanjutkan makannya. Jangan kemana-mana ya, Yin. Kalau ada yang nyari Inai, bilang saja Inai ke tanah. Iyo, Nay. Setelah Inainya pergi, Yoyin baru sadar akan sesuatu. Jangan-jangan Pangulu yang dimaksud Inai itu adalah keluarga Jesa. Seketika badannya merinding. 2 hari berlalu. Saat itu Yoyin tengah bermain bersama kawan-kawannya di halaman rumah. Tiba-tiba datang seorang ibu-ibu memanggil-manggil nama ibunya Yoyin. Tampaknya ada sesuatu hal yang penting. Saat ibunya keluar dari dalam rumah, terlihat ibu-ibu yang datang tadi langsung mengatakan sesuatu. Entah apa itu yang dikatakan, sebab Yoyin sama sekali tidak bisa mendengar obrolan mereka yang terlalu pelan tersebut. Sebentar ya, aku minum dulu, ujar Yoyin pada teman-temannya.
Saat melewati ibunya dan ibu-ibu itu, Yoyin sengaja memperlambat langkahnya. Payudaranya mereka, dagingnya mengelupas seperti... Yoyin tidak lagi bisa mendengar perkataan mereka, sebab terhalang oleh dinding dan juga mereka semakin mengecilkan suara. Siapa yang dia maksud? Batin Yoyin. Saat Yoyin berjalan keluar, ibunya dan orang itu seketika berhenti berbicara, hingga Yoyin menjauh dari mereka. Ayo Yin, kali ini kau yang jalan, suruh temannya. Nay, ada apa sebenarnya? Siapa yang Anto tadi bicarakan? Kau ingat ritual tempo hari di rumah tanah milik Aju Yandra? Ingat? Orang itu sudah mulai merasakan akibatnya karena sudah membunuh kakakmu. Apa orang itu Jesa, Nay? Bukan dia, tapi salah satu dari keluarganya yang jauh lebih tua. Aku melakukan ini agar orang itu tahu betapa sakitnya kehilangan orang yang kita sayangi. Akan aku buat satu persatu keluarganya mati. Tapi Nay, Jesa tidak bersalah kan? Ine tidak seharusnya melakukan itu padanya. Yang harus mati itu pelakunya, Nay, bukan keluarganya. Yang Ine lakukan ini salah. Aku melakukan ini supaya orang tahu rasa sakitnya, rasa menderitanya kita setelah kematian kakakmu. Tapi ini salah, Nay, ini salah. Cukup, Yin. Kau tidak perlu ikut campur sampai sejauh ini dengan urusanku. Tutup mata, telinga dan mulutmu dari apapun yang aku lakukan. Yoyin menghela nafas panjang, jantungnya berdetak tidak karuan. Apa yang bisa aku lakukan untuk menyadarkan Inai? Malam itu Yoyin dan ibunya berjalan ke arah warung untuk membeli mie instan yang akan ibunya masak bersama sayur pucuk jawau atau daun singkong. Setelah dari warung, ibunya singgah terlebih dulu di rumah Jesa. Bau busuk nanah menyeruak masuk ke dalam rongga hidung, membuat Yoyin secara refleks langsung menutup hidungnya. Balian, gumam Yoyin tanpa sadar yang membuat orang tua Jesa menoleh dan melihat ke arahnya. Ibunya Yoyin mencubit tangan anaknya. Sepertinya ibunya Yoyin sangat marah saat itu. Ibunya langsung mengajak Yoyin pulang dan memarahinya habis-habisan ketika mereka sampai di rumah. Mie yang mereka beli tadi hanya digeletakkan begitu saja. Sepertinya ibunya benar-benar marah hingga membuat Yoyin harus tidur dengan perut yang lapar. Maaf, Nay, aku benar-benar tidak bermaksud. Perkataan itu benar-benar secara tidak sadar keluar dari mulutku. Kau tahu, Yin, kalau sampai mereka melakukan balian dan Basi mengetahui apa yang ini lakukan, pasti mereka akan mengembalikan penyakit itu padaku. Dan kau tahu, kau akan hidup sendirian kalau sampai aku mati. Seketika Yoyin menangis sejadi-jadinya. Ia benar-benar menyesal, sangat menyesal. Maafkan aku, Nay. Isak Yoyin menciumi kaki ibunya. Kau harus mendukung Ine, Yin, bukan malah seperti ini. Kau pun tahu kan, Ine melakukan ini karena apa? Kalau bukan karena orang itu yang memulainya, Inai tidak akan pernah melakukan hal buruk seperti ini, Yin. Maafkan aku, Nay. Aku janji aku akan mendukung Inai sepenuhnya. Mulai dari sekarang, apapun itu, aku akan tetap mendukung Inai. Aku tidak akan bisa hidup kalau sampai Inai kenapa-napa. Cukuplah kakak yang pergi. Inai jangan. Isak Yoyin semakin menjadi. Di saat mereka masih menangis, tiba-tiba terdengar bunyi gong yang dipukul sebanyak 3 kali. Pertanda kalau ada yang meninggal. Siapa yang meninggal? Tanya Yoyin sambil mengusap air matanya. Matanya sembab dan terasa panas. Itu pasti Jesa, ujar ibunya. Yoyin terdiam setelah mendengar jawaban ibunya tersebut. Ya, bisa jadi itu memang Jesa. Mengingat keadaannya semalam. Setelah ini, apa akan ada yang seperti Jesa lagi, Nay? Tanya Yoyin. Ya, keluarga itu akan mengalami satu persatu. Yoyin lagi-lagi terdiam. Meski hati kecilnya menentang perbuatan ibunya tersebut, tetapi tetap saja ia tidak bisa berbuat apa-apa. Malam kedua setelah kematian Jesa, saat mayat masih berada di rumah keluarganya. Jadi tradisinya bila ada umat keharingan yang meninggal maka akan dimakamkan setelah 3 hari 3 malam. Mayat akan dirawat selayaknya orang yang masih hidup. Dan di luar rumah biasanya dijaga oleh pihak keluarga ataupun orang-orang desa. Ibunya Jesa mengeluhkan gatal di bagian payudaranya. Gatal yang benar-benar sangat gatal sehingga sulit menahan untuk tidak menggaruknya. Bila kalian bertanya-tanya kenapa Pangulu di keluarga Jesa tidak tahu kalau keluarganya sedang disantet, itu karena Pangulu tidak semua memiliki kemampuan seperti itu. Dulu di cerita yang berjudul Pangulu, saya sudah jelaskan tentang makhluk ini.
Gatal, ringis ibunya Jessa sambil terus menggaruk. Kamu terkena ulat bulu barangkali. Tidak, ulat bulu dari mana? Orang saya di rumah terus ini. Gatalnya seperti terkena bulu yang ada di bambu itu. Mana ada yang bawa bambu masuk rumah? Nah itu makanya, tapi ini gatal sekali. Apa jangan-jangan saya terkena gatal-gatal seperti Jessa? Ah, jangan berpikiran sampai ke situ. Yakini saja kalau kamu sekarang ini hanya terkena gatal-gatal biasa. Tapi, sudahlah, pikiranku sekarang ini masih kacau sekali. Tolong jangan ditambah lagi. Ibunya Jessa terdiam, kemudian berlalu masuk ke dapur. Di sana ibunya Jessa terus menggaruk payudaranya hingga tanpa ia sadari, darah mulai keluar dari luka akibat garukan tersebut. Teh, itu berdarah, tegur Ipe. Hah? Ibunya Jessa lantas melihat kebahagiaan yang ditunjuk oleh Ipe. Benar ternyata payudara yang lagi ia garuk sudah berdarah. Kenapa teh? Tanya Ipe khawatir. Tidak tahu, yang Anda rasakan sangat gatal sekali. Ringisnya, rasa sakit bercampur dengan rasa gatal sangat menyiksanya. Digaruk sakit, tapi kalau tidak digaruk gatal sekali. Coba buka teh, aku mau melihatnya. Barangkali ada teka atau samiandang. Teka itu sejenis kutu anjing atau kutu babi yang bisa masuk ke dalam kulit dan hanya menyisakan bagian pantatnya saja. Kalau samiandang, itu sangat kecil, tapi masih bisa dilihat oleh mata manusia. Warnanya oranye kemerahan. Kalau menggigit sangat gatal dan sangat sulit dilepas sebab tubuhnya sangat kecil. Gigitannya samiandang ini ditandai dengan munculnya bial atau bentol besar, dan di tengah-tengahnya terdapat sesuatu berwarna oranye atau kemerahan. Ipe mengerutkan alisnya melihat payudara antenya yang sudah luka-luka seperti itu. Aduh teh, ini benar-benar luka teh. Tiba-tiba ibunya Jessa terjatuh dan tidak sadarkan diri. Tentu saja itu membuat Ipe langsung berteriak histeris meminta tolong. Ine Yoyin yang baru saja tiba di sana langsung ikut berlari masuk ke dapur untuk melihat apa yang telah terjadi di sana. Lagi-lagi, senyum tipis terlihat dari bibir itu. Ada apa, Pe? Kenapa? Tanya Ine Yoyin pada Ipe yang masih panik tersebut. Ante Kunte, dia... Jawab Ipe dengan bibir bergetar, menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Tenang, tenang Pe, ini bukan salahmu. Tapi aku khawatir teh. Sudah, Ante yakin antemu akan baik-baik saja. Saat pemakaman Jessa dilakukan, ibunya tidak ikut, sebab keadaannya semakin memburuk. Nanah mulai keluar dari luka garukan dan payudaranya juga semakin membengkak. Bagaimana ini? Apakah kita adakan balian saja? Ujar ayahnya Liao Jessa. Balian? Ini kan masih pali. Masa pantangan ketika ada keluarga yang meninggal? Lalu kita harus apa? Apa harus membiarkan saja begitu? Kalau kita melanggar pali, kita akan terkena sial. Kau tahu itu kan? Tapi aku tidak mau kehilangan istriku. Cukuplah anakku yang mati. Sekarang terserah kau saja. Kalau kau tetap nekat melanggar pali, aku tidak akan ikut campur kalau terjadi sesuatu pada keluargamu. Ayahnya Liao Jessa tertunduk. Wajahnya memerah, menahan marah. Ibunya Jessa masih terbaring lemah. Daging payudaranya mulai terkelupas. Bau busuk tercium memenuhi ruangan kamarnya. Jangan-jangan penyakit gatal itu bisa menular, ujar Rosi pada ibu-ibu yang sedang berkumpul di rumahnya. Ah, kau jangan menakut-nakuti kami seperti itu sih. Sudah sangat lama kampung kita ini aman dan tidak ada yang pernah terkena penyakit-penyakit seperti itu. Ya itu kan dulu, sekarang bisa saja terjadi sebab angin dari hilir mungkin sekali membawa penyakit ke kampung kita ini. Semua ibu-ibu yang berada di pelataran rumah itu seketika bergidik. Kalau memang benar begitu, lalu apa yang harus kita lakukan? Usahakan jangan ke rumah keluarga Jessa. Jangan sampai jadi sentuhan dengan keluarga itu. Ibu-ibu tersebut saling tatap, lalu mereka mengangguk, membenarkan saran Rosi. Kalau begitu, aku tidak akan ke sana lagi. Ine Yoyin yang dari tadi hanya mendengarkan kini tampak tersenyum. Dengarkan, aku punya kabar baru, ujar seorang ibu-ibu yang baru saja datang dan bergabung dengan mereka. Apa? Tanya mereka serentak. Tadi aku mendengar saat Amai Jessa mengobrol dengan suamiku. Katanya mereka akan mengadakan balian malam ini karena keadaan Ine Jessa benar-benar semakin parah. Ah, kan masih dalam pantang. Nah makanya itu aku juga kaget.
Ine Yoyin menelan liurnya yang tiba-tiba terasa pahit. Rasa takut mulai menghantuinya. Aku pulang duluan ya, soalnya aku mau ke tanah, ambil singkong, ujar Ine Yoyin beralasan. Sesampainya di rumah, ia siap-siap dan mengajak Yoyin untuk kembali mengunjungi Aju Yandra. Aku tinggal di sini saja, Nay. Aku berani tinggal sendiri. Tidak, Yin. Kamu harus ikut. Keluarga Jesa akan mengadakan balian malam ini. Mata Yoyin terbelalak. Jantungnya seketika berdegup kencang. Perutnya pun tiba-tiba mulas. Di perjalanan itu, ibunya benar-benar tidak berbicara sepatah kata pun. Ia terus berjalan sambil menarik tangan Yoyin. Singkatnya, mereka akhirnya tiba di rumah Aju Yandra. Maaf teh, tadi saya mendengar kabar bahwa mereka akan mengadakan balian malam ini. Kalau sampai Basi mengetahui saya pelakunya, mungkin saya akan mati kan teh? Balian? Aku tidak yakin ritualnya akan berjalan lancar, sebab bagaimanapun mereka telah melanggar Pali. Teh, ante tahu kalau Ya, tentu saja aku tahu. Malam itu ritual balianmu dimulai. Basi yang didatangkan dari desa sebelah terlihat sudah menari-nari mengelilingi Ine Jesa. Suara gelang kaki dan gelang tangannya beradu dengan suara Tangkanung serta Agung yang terus dipukul. Terlihat Basi mengendus bagian tubuh Ine Jesa. Warna matanya berubah, pupil matanya memutih, mulutnya mengeluarkan suara yang tidak jelas. Tidak berapa lama setelahnya Basi tersebut kembali menari dan anehnya ia kini menuju ke arah luar rumah. Orang-orang yang tadi ramai menonton ritual balian itu lantas berlarian guna menghindari Basi. Basi terus menari, hentakan kaki dan gerakan tangannya semakin cepat hingga akhirnya sang Basi terlihat menggali tanah di halaman rumah Ine Jesa. Orang-orang yang sedari tadi menyaksikan lantas saling pandang satu sama lain. Bagaimana tidak? Karena biasanya pada hari ketiga lah roh yang merasuk Basi akan memperlihatkan ciri apakah si sakit bisa sembuh atau tidak. Tapi malam itu, yang merupakan masih malam pertama balian, Basi sudah menggali tanah yang berarti tidak akan ada kesembuhan pada Ine Jesa. Ritual balian berakhir dengan tidak semestinya. Raut kekecewaan terlihat jelas pada wajah Amai Jesa. Satu hari setelah balian itu diadakan, suara Agung kembali terdengar. Ine Jesa meninggal dengan keadaan yang persis sama dengan Liao, almarhum Jesa. Setelah ini siapa lagi, Nay? Tanya Yoyin sembari membuka kulit pinang muda. Kita lihat saja, Yin, jawab ibunya yang sedang memasak nasi tersebut. Yin, pergilah ke warung, beli mie dan ikan kaleng. Wah, asik, kita makan enak hari ini, ujar Yoyin segera menghampiri ibunya. Di tengah jalan Yoyin dihadang oleh seorang nenek-nenek yang tidak lain merupakan nenek dari Liao Jesa. Mau kemana, Yoyin? Mau ke warung beli mie, jawab Yoyin gugup seraya berusaha untuk tetap berhadapan dengan wanita tua itu. Sebab Pangulu sangat mudah memangsa targetnya jika target membelakangi Pangulu. Maka dari itu, Yoyin tetap berusaha untuk terus berhadapan dan tidak memberikan celah bagi nenek Liao Jesa untuk melihat punggungnya. Duluan saja, Yin, aku akan berjalan di belakang. Tidak, nenek duluan saja, kata inaku. Tidak boleh yang lebih muda berjalan di depan orang yang lebih tua, jawab Yoyin gugup. Awalnya wanita tua itu sama sekali tidak mau berjalan lebih dulu. Namun karena Yoyin yang tidak juga bergerak, mau tidak mau membuat nenek dari Liao Jesa itu pun berjalan lebih dulu. Yoyin, panggil seseorang dari belakang. Saat Yoyin menoleh, terlihat Yandra berjalan menghampirinya. Melihat kedatangan Yandra seketika nenek Jesa langsung mempercepat langkahnya. Kenapa? Tanya Yoyin. Tidak apa-apa, kau pasti takut dengan dia kan? Yoyin mengangguk. Yandra tersenyum lalu merangkul Yoyin dan kemudian mereka berjalan ke arah warung. Setelah ini kamu mau kemana? Tanya Yoyin pada Yandra. Aku mau ke rumah Liao Jesa. Kau berani kan pulang sendiri? Yoyin lantas mengangguk. Nah, tadi aku bertemu nenek Jesa. Apa katanya? Tidak ada, tapi dia menyuruhku agar berjalan lebih dulu. Aku tidak mau karena ingat pesan Inai, kalau jangan berjalan di depan orang yang bisa menjadi Pangulu. Inai Yoyin menarik nafas panjang. Seluruh keluarga Jesa memang sudah menjadi Pangulu, Yin. Itu sudah turun-temurun. Makanya Inai bilang jangan terlalu akrab dengan mereka. Memangnya apa keuntungan jadi Pangulu itu, Naik? Tidak ada. Kelebihannya, mereka hanya bisa berubah-ubah menjadi apapun yang mereka inginkan. Tidak bertambah kaya.
Kau lihat keluarga Jesa itu kaya. Yoyin menggeleng, lalu percakapan antara keduanya pun terhenti. Di rumah keluarga Jesa tidak ada satupun keluarga dekat yang mau menunggu mayat di dalam rumah selain Amai Jesa sendiri dan juga nenek Jesa. Sementara keluarga yang lain lebih memilih untuk diam di rumah masing-masing agar tidak terkena bala dari pali yang dilanggar oleh Amai Jesa katanya. Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar erangan kesakitan dari Amai Jesa. Orang-orang yang tidak diperbolehkan masuk tentu saja bertanya-tanya ada apa. Tidak diperbolehkan masuk sebab bukan bagian dari anggota keluarga. Termasuk Yandra, ia terlihat sangat penasaran dengan yang terjadi di dalam. Bagaimana ini? Apa kita masuk saja? Tanya Yandra. Jangan, pali. Yandra menghela nafas panjang. Ia benar-benar penasaran dengan apa yang terjadi di dalam rumah. Tolong! Rintih Amai Jesa dari depan pintu rumah. Yandra lantas menaiki tangga rumah tersebut dan membantu mengangkat tubuh Amai Jesa yang sudah penuh darah. Ada apa ini, Mang? Tanya Yandra. Belum sempat menjawab, Amai Jesa sudah tidak sadarkan diri. Nenek Jesa melihat ke arah Yandra dan kembali masuk ke dalam. Saat baju Amai Jesa yang sudah sobek dan basah oleh darah itu dibuka, terlihat banyak sekali luka seperti sayatan di tubuhnya. Apa ini? Ujar orang-orang di situ bertanya-tanya. Yandra terdiam. Ia tahu ada yang tidak beres di situ. Tapi apa? Entahlah. Malam yang harusnya berjalan normal sebagaimana biasanya saat mereka menjaga keamanan di rumah orang meninggal, tapi malam itu semuanya berbeda. Malam itu terasa sangat kacau. Mereka kalut, panik dan bingung dengan apa yang terjadi pada Amai Jesa. Apa mungkin nenek Jesa yang melakukan ini? Tidak. Dengan tubuh manusianya yang renta itu, nenek Jesa tidak akan bisa melakukan hal sebrutal itu pada Amai Jesa yang terbilang mempunyai badan gagah dan besar. Saya akan panggil mantri, ujar Yandra memecah suasana. Iya, cepatlah. Yandra berlari meninggalkan kerumunan orang di dalam tenda di halaman rumah tersebut. Sekitar 30 menit berlalu, Yandra datang bersama Bu Mantri. Saat Bu Mantri melihat luka dan banyaknya darah yang terus-menerus keluar itu, ia langsung mengatakan bahwa Amai Jesa harus segera dibawa ke rumahnya. Darah yang keluar dari luka-luka itu harus dihentikan. Tapi dia masih dalam masa pali, Bu, ujar salah satu warga yang ada di sana. Pali itu sudah dia langgar dari awal, jadi biarlah demi keselamatannya kita bawa saja dia ke rumah Bu Mantri, ujar Yandra. Sebab itulah Yan, Amai Jesa ini sudah terkena bala akibat melanggar pali itu. Setelah berdebat panjang lebar, akhirnya mau tidak mau mereka membawa Amai Jesa ke rumah Bu Mantri. Namun sayang, dengan peralatan yang terbatas itu Amai Jesa tidak tertolong. Dia kehabisan darah. Agung kembali dipukul. Suara Agung itu terdengar seperti musik yang indah bagi Ine Yoyin. Ia sangat puas dengan kematian keluarga Jesa. Kini tinggal melihat kematian si pelaku utamanya. Namun hampir sebulan telah berlalu, tidak ada yang terjadi pada nenek Jesa. Wanita tua itu tetap hidup dengan sehat. Akhirnya untuk mendapatkan jawabannya, malam itu Ine Yoyin dan Yoyin kembali mengunjungi rumah tanah milik Aju Yandra. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka dikagetkan dengan suara aneh dari atas pepohonan. Suara itu mirip seperti suara monyet yang berteriak. Saat langkah keduanya semakin dipercepat, suara dahan dan ranting yang bergoyangan terdengar seperti mengejar keduanya. Yoyin memegang erat lengan baju ibunya, seakan takut ditinggalkan lari. Jangan takut, tegur sang Inai. Nai, itu apa, Nai? Tunjuk Yoyin ke arah pohon yang berada tepat di atas mereka. Di sana terlihat seekor monyet besar dengan dua mata merah seperti api, tengah melihat ke arah mereka berdua. Ine Yoyin menarik tangan anak lelakinya itu. Tanpa aba-aba ia berlari sambil terus menariknya. Yoyin yang sudah ketakutan setengah mati dari tadi tentu saja berusaha mengimbangi lari sang ibu. Sementara monyet besar itu terus mengejar keduanya sambil sesekali terdengar teriakan dari si monyet. Saat keduanya masih terus berlari menghindari kejaran monyet tersebut, tiba-tiba Ine Yoyin menabrak seseorang yang lantas membuatnya terjatuh. Pegangan tangan mereka pun sampai terlepas. Ante Yoyin? Kau Kayu Tundra? Iya Ante, ini aku Yandra. Kenapa kalian ada di sini malam-malam begini? Ada Pangulu mengejar kami, Dra. Mendengar itu, Yandra lantas menghidupkan senternya yang berada di atas kepala. Mana Teh? Tadi ada, Dra. Dia mengejar kami, makanya kami berlari sampai tidak sadar menabrak kamu tadi. Sudah kabur sepertinya, Teh. Mari, aku antarkan pulang. Sebenarnya kami mau ke tempat
Ajuh Mudra. Yandra terdiam. Ia kini mulai paham dengan apa yang sebenarnya terjadi belakangan ini. Tanpa banyak tanya, Yandra menyuruh mereka berdua untuk berjalan lebih dulu, sementara Yandra berjalan paling belakang untuk menjaga keduanya. Sesampainya di rumah tanah itu, Yandra lantas membuka pintu tanpa mengucapkan permisi. Apakah semua keanehan di desa itu perbuatan Aju? Tanya Yandra tepat di dekat kuping wanita renta tersebut. Aju hanya membantu membalaskan dendamnya, itu saja. Yandra diam dan berhenti membahas masalah itu ketika Yoyin dan ibunya sudah masuk ke dalam rumah. Bagaimana rasanya dikejar Pangulu, Yin? Seru? Tanya Aju Yandra terkekeh. Maaf teh, kira-kira yang terakhir itu kapan mati? Tanya Ine Yoyin tanpa perlu obrolan mereka didengar Yandra yang juga berada di sana. Sepertinya dia sudah tahu, sebab itulah dia mengejar kalian tadi. Jadi Pangulu yang mengejar kami itu dia? Ya, kalau dia sudah tahu, artinya dia pasti akan terus mencoba membunuh kami kan? Bagaimana ini teh? Apa yang harus kami lakukan? Tenanglah, tidak usah takut. Santet yang kau kirim tidak kembali. Artinya santet itu masih mengintai dia dan akan menyerang di saat celah terbuka. Tapi sampai kapan teh? Saya sudah tidak sabar ingin melihat hasil akhirnya. Sabarlah, tidak akan lama lagi. Dari kejauhan terdengar suara teriakan monyet. Suaranya riuh dan menggema di sekitaran rumah. Buru Landra, kau suka dengan matanya bukan? Yandra menggeleng. Sepertinya aku cukup kenal dengan Pangulu itu. Dia punya pengaruh yang tidak main-main, Ju. Aku belum siap untuk berhadapan dengannya. Lagi-lagi Aju Yandra terkekeh. Suara tawanya benar-benar membuat Yoyin merasa tidak nyaman. Hari itu saat Yoyin dan teman-temannya sedang bermain gasing di halaman rumah, mereka dikagetkan oleh kedatangan nenek Liao Jesa. Melihat kedatangan nenek Jesa tersebut, Yoyin lantas berlari ke dalam rumah dan mengajak ibunya untuk keluar melalui pintu belakang. Ine Yoyin yang sedang melipat pakaian tersebut tentu kaget karena Yoyin menariknya tanpa memberitahukan alasannya. Dia ada di luar, Naik, ujar Yoyin pelan. Siap. Yin, Inemu ada di dalam kan? Panggil nenek Liao Jesa. Mata Ine Yoyin terbelalak mendengar suara itu. Ine, lekas keluar dan pergi ke rumah Aju Yandra, Naik, ujar Yoyin dengan bibir gemetar. Mata Ine Yoyin terbelalak mendengar suara itu. Ine, lekas keluar dan pergi ke rumah Aju Yandra, Naik, ujar Yoyin dengan bibir gemetar. Ayo, kita pergi, Yin. Tidak, Naik, aku akan menghalangi dia supaya tidak mengejar Inai. Jangan, kau tahu siapa dia bukan? Dikejar Pangulu tidak enak, Naik. Itu pengalaman yang buruk. Aku akan tetap di sini. Di luar juga banyak teman-temanku. Suara langkah kaki yang masuk ke dalam rumah itu membuat Yoyin dan ibunya bergegas keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang. Saat Yoyin kembali bergabung dengan teman-temannya, Ine Yoyin bergegas lari menjauh. Ia akan pergi ke rumah Aju Yandra. Yoyin, panggil nenek Jesa setengah berteriak di depan pintu. Oi, jawab Yoyin yang sudah berada di luar bersama teman-temannya. Inaimu mana? Pergi ke tanah, Ju. Panen singkong buat dijual besok, jawab Yoyin. Mendengar jawaban Yoyin tersebut, nenek Jesa langsung bergegas pulang. Ia berjalan lurus tanpa menoleh kiri dan kanan. Di tempat berbeda, Ine Yoyin masih berlari menuju ke rumah tanah Aju Yandra yang sudah tidak terlalu jauh lagi tersebut. Tolong saya, Teh. Tolong saya. Saat pintu rumah dibuka, terlihat Yandra berdiri di sana. Dia sedang tidak bisa diganggu, Teh, ucap Yandra pelan. Aju Jesa terus meneror kami, Indra. Ya ampun, bagaimana keadaan Yoyin di sana? Indra, kamu bantu Ante. Tolong, Indra, tolong jemput Yoyin. Anu, Teh, bukannya saya tidak mau, tapi kami sedang melakukan sesuatu. Pangulu itu juga semalam berhasil memasuki area ini. Padahal area ini sudah didinding dengan sampun dan tamiang. Ante tenang saja ya. Yang dia targetkan saat ini bukan Yoyin, tapi Ante. Jadi Ante tidak perlu mengkhawatirkan keadaan Yoyin. Yoyin pasti akan baik-baik saja. Meski begitu, tetap saja perasaan Ine Yoyin masih gelisah memikirkan keadaan anak laki-lakinya itu. Tiba-tiba terdengar Aju Yandra memanggil nama Ine Yoyin. Saat sudah dekat, Ine Yoyin seketika terkejut melihat Aju Yandra yang seperti bukan dirinya lagi. Matanya memutih dan suaranya terdengar lebih berat. Kau harus tuntaskan ini semua. Akhiri, ujar Aju Yandra seraya memegang kepala Ine Yoyin.
Tangannya terasa dingin seperti es, sampai-sampai Ineyoyin menggigil karenanya. Bagaimana caranya, Teh? Hadapi dia. Hadapi? Ndra, apa maksudnya ini, Ndra? Maksudnya, Aju Liao Jesa akan kemari, dan saat itulah Ante hadapi dia langsung. Dengan mandau ini, Ante lukai bagian tubuhnya, dan pada lukanya itu, Ante masukkan tanah, terserah tanah apapun yang ada di sekitar Ante. Dengan begitu, Pangulu itu akan lemah, dan tubuh manusianya akan terluka. Luka itulah yang akan membunuhnya, Ante. Tapi itu Pangulu, Ndra. Dia jauh lebih kuat daripada Ante, ucap Ineyoyin terisak. Kini barulah rasa sesal itu ia rasakan. Aku akan bantu Ante. Ante tenang saja. Kalau kita bersama-sama, kita pastikan, Ante. Kita pasti akan bisa, kan, Ante? Ineyoyin tertunduk. Ia tidak yakin akan mampu menghadapi Pangulu itu, tapi setidaknya ada Yandra yang akan membantu. Akhirnya meski masih ragu, Ineyoyin pun mengangguk, menyetujuinya. Mereka bersiap-siap untuk nanti malam. Suara pantiling mulai terdengar mendayu, tanda mulainya pergantian sore menjadi malam-malam. Ineyoyin yang saat itu sedang duduk di depan pintu rumah tanah tersebut, mulai merasakan jantungnya berdegup dengan kencang. Ranying Hantala selalu menyertai kita, Ante, ujar Yandra. Ineyoyin menghela nafas panjang. Ia mengangguk menatap Yandra yang tersenyum. Sementara itu Yoyin rupanya berada di rumah salah satu temannya. Ia cemas memikirkan ibunya, sampai-sampai makanan yang diberikan oleh ibu temannya tersebut tidak dimakan sedikit pun. Makan lain, nanti kalau inaimu sudah pulang, dia pasti akan mencarimu ke sini. Iya, Teh, tapi tadi saya tidak bilang kalau akan menunggu di sini. Inaimu kan tahu kalau kamu sangat dekat dengan Ciancus, jadi pasti dia tahu kalau kamu ada di sini. Yoyin mengangguk, lalu memakan makanan yang diberikan oleh Inai Ciancus tersebut dengan lahap. Dari kejauhan terdengar suara kerbau yang begitu nyaring. Ndra, dia datang dalam bentuk kerbau, Teh. Persiapkan mandaunya, ujar Yandra. Ante gugup, Ndra. Ante gemetar. Tenang, Teh. Tenangkan diri Ante. Anggap saja kita sedang berada dalam acara tiwa. Ineyoyin menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya. Ia melakukan itu secara berulang-ulang, berusaha untuk menenangkan diri. Seekor kerbau dengan sepasang mata merah tepat berada 5 meter di depan mereka. Yandra berjalan lebih dulu dengan memegang Langge di tangannya. Langge adalah anak dari Mandau. Biasanya Mandau di tempat kami semuanya memiliki Langge. Ukurannya kecil dan memiliki gagang yang panjang. Bisa dibilang Langge lebih berbahaya ketimbang Mandau. Sebab serangan dari Langge bahkan mampu menembus baju besi. Dan jika luka terkena Langge juga akan sulit disembuhkan sebab Langge memiliki racun. Kerbau itu menatap Yandra yang berjalan ke arahnya. Seperti yang sudah diprediksi oleh Yandra sebelumnya, kerbau tersebut langsung menyerangnya. Beruntung Yandra dapat menghindari serangan itu dengan menaiki gundukan tanah yang cukup tinggi. Kerbau tersebut tentu saja tidak tinggal diam. Dia berusaha untuk naik dan di saat yang tepat, Yandra langsung melompat ke atas tubuh kerbau itu. Ia menancapkan langgenya tepat di bagian perut kanan. Langge masih tertancap ketika Yandra terpelanting dari atas tubuh. Ia meregang kesakitan sebab kakinya mengenai batu nestar yang berada di sana. Ante, sekarang, Teh, teriak Yandra. Mendengar aba-aba dari Yandra, Ineyoyin lantas berlari ke arah kerbau sambil berteriak nyaring. Mandau itu tampak mengkilat terkena cahaya kilat yang mulai menyambar. Mati kau, teriak Ineyoyin sambil terus mengayunkan mandaunya secara membabi buta. Namun serangan membabi buta itu hanya 2 kali mengenai makhluk itu. Selebihnya, mandau yang dipegang Ineyoyin hanya menebas angin. Yandra mencoba bangkit untuk membantu Ineyoyin. Karena luka yang disebabkan oleh Langge milik Yandra tersebut, kerbau itu menjadi lebih lemah. Namun ia tampaknya masih belum menyerah dan masih berusaha membunuh Ineyoyin. Ineyoyin berkali-kali terjatuh akibat ulah serangan si kerbau jadi-jadian. Dan saat Ineyoyin masih terus diserang si kerbau, saat itulah Yandra mendekat dan menarik Langge tersebut hingga membuat luka di tubuh kerbau itu semakin melebar. Seiring dengan rintik hujan yang mulai membasahi mereka, Yandra dengan cepat mengambil segenggam tanah dan memasukkan tanah itu ke dalam luka menganga milik si kerbau. Ineyoyin beranjak dan dengan teriakan disertai tangis, ia menusukkan mandau ke bagian leher kerbau dan memasukkan sesuatu dari mulutnya ke dalam luka si kerbau. Rasa keadaan sudah tidak memungkinkan, kerbau itu berusaha kabur dan berlari menjauhi Yandra dan Ineyoyin. Kau baik-baik saja, Ndra?
Tanya Inayoyin berusaha membantu Yandra berdiri. Apa yang antum masukkan pada lukanya tadi, entah? Sepasiri. Aju Yandra menatap Inayoyin dan cucunya dengan bibir tersenyum. Kalian hebat. Pangulu itu pasti terluka parah karena ulah kalian berdua. Ingat ya, kalian jangan sampai datang saat dipanggil Aju Jesa ke rumahnya. Walaupun dia terus meminta kalian untuk menjenguknya. Karena kalau sampai kalian masuk ke rumahnya, dia pasti akan membunuh kalian berdua. Dia tidak akan mau mati sendirian. Pesan Aju Yandra. Benar saja 3 hari setelahnya datang salah satu kerabat Aju Jesa yang menyampaikan bahwa Aju Jesa sangat ingin dijenguk oleh Inayoyin. Namun seperti apa yang sudah dipesankan oleh Aju Yandra, Inayoyin tidak pernah mau menjenguk wanita renta tersebut. Hingga akhirnya suara agung kembali terdengar dari rumah Aju Jesa. Wanita renta jelmaan Pangulu itu akhirnya mati juga. Pangulu menyerang orang hamil atau melahirkan karena memang itulah makanannya. Bahkan mereka juga memakan mayat yang baru saja dikubur. Mereka berkeliaran saat orang melahirkan maupun saat ada yang meninggal. Mereka akan menggunakan kesempatan yang ada untuk memangsa targetnya. Mereka juga suka berkeliaran saat orang balian dengan menjadi Pangulu. Mereka mampu berubah wujud menjadi apapun yang mereka inginkan, bisa menjadi tumbuhan, hewan, apapun itu. Tapi tentunya menjadi Pangulu tidak selalu beruntung, apalagi kalau bertemu orang yang berani. Pangulu akan diajar habis-habisan sampai terluka dan bahkan mati. Di desa di pelosok Kalimantan Tengah sana masih banyak orang yang menjadi Pangulu. Hanya saja mereka berusaha untuk menyembunyikannya karena takut akan dihabisi oleh para penjudi yang mengincar mata mereka sebagai jimat perjudian. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.